Oke, di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan sedikit tentang definisi dari bahan tambahan makanan serta dia punya jenis bahan tambahan makanan. Sebelum saya akan melanjutkan materi ini, perkenalkan diri saya lebih dulu. Nama lengkap saya Merlina Jian, NPM 195120005 dari Prodi Farmasi D3. Di sini saya akan melanjutkan sedikit tentang pembahasan mengenai definisi dari bahan tambahan makanan, di mana definisi dari bahan tambahan makanan tersebut, bahan tambahan makanan adalah zat yang ditambahkan dengan sengaja untuk bahan makanan untuk meningkatkan daya tahan produk dan meningkatkan atau memodifikasi sifat-sifatnya termasuk penampilan, rasa, dan struktur makanan asalkan tidak mengandung dari nilai gizi daripada makanan tersebut. Selanjutnya, jenis bahan tambahan makanan. Di mana saya pilih di sini dari jenis bahan tambahan makanan tersebut saya pilih salah satunya saja, yaitu pengawet. Di mana definisi dari pengawet? Pengawet adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi pengemasan, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, yang termasuk dalam bahan pengawet. Yang termasuk dalam bahan pengawet yaitu asam sorbat beserta garam natrium, kalium, dan kalsiumnya. Nah, pengawet juga dikenal sebagai antioksidan. Antioksidan, mikroba, mengasamkan zat, pengemas, pengental, pengemulsi garam, stabilisator, anti-agen berbusa, menghambat pertumbuhan mikroba. Dari kata-kata yang saya seliputkan tadi, itu dikenalkan sebagai bahan pengawet makanan. Selanjutnya, penggunaan karakteristik sisi efek makanan pengawet. Di antaranya pengawet yang digunakan saat ini, misalnya pengawet banyak digunakan dalam makanan yang ber-pH rendah. Contohnya natrium klorida atau dikenal sebagai garam, NaCl. Yang kedua, asam asetat, asam benzoat, asam proponoat, asam sorbat. Selain itu juga ditambahkan untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme dalam buah-buahan kering, misalnya jus dan anggur. Contoh yang ketiga, antibiotik. Antibiotik yang juga digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur dalam berbagai makanan. Contoh pengawetnya adalah nisin, dan natapsin. Kemudian saya melanjutkan yang ketiga, bahasan materi yang ketiga, yaitu perundang-undangan yang mengatur lalu prosedurnya analisis bahan tambahan makanan tersebut. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada bab 7 mengenai keamanan pangan, bagian ketiga tentang pengaturan bahan tambahan pangan, pasal 75 dicantumkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Selanjutnya, bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Dan juga ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan
atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang terakhir, pendapat saya mengenai keamanan jajan yang ada di lingkungan sekitar, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Di sini menurut pendapat saya, dari keamanan jajanan tersebut, di mana bahan jajanan yang mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai, yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai, sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia atau pangan sudah kadaluarsa. Dan sebaiknya juga ada arahan dari petugas kesehatan untuk turun membantu atau memberikan pengarahan bagi masyarakat yang yang tidak tahu apa-apa, karena contoh simpelnya saja bagi anak sekolah di mana mereka kan sering tiap hari itu kalau di sekolah itu sering jajan, pokoknya itulah sering jajan. Mereka kan tidak tahu bahwa jajanan itu yang mereka makan, itu yang mereka konsumsi itu sudah kadaluarsa. Maka dari itu petugas kesehatan turun membantu untuk mengarahkan bagi masyarakat atau anak sekolah yang sering mengkonsumsi makanan yang melampaui ambang batas atau kadaluarsa. Serta di mana anak sekolah yang sering makan jajanan yang bernilai gizi dan aman dikonsumsi selama berada di sekolah, dan mengawasi para penjajah atau penjual agar menjual makanan yang memenuhi syarat kesehatan. Oke? Itu saja menurut pendapat saya mengenai keamanan jajan yang ada di lingkungan masyarakat kah, di lingkungan sekolah kah, pokoknya di lingkungan sekitar. Seharusnya itu yang petugas kesehatan turun untuk mengarahkan kepada masyarakat atau anak sekolah untuk menghimbaukan bahwa tidak boleh mengkonsumsi makan jajanan yang melampaui ambang batas atau sudah kadaluarsa, karena itu menimbulkan untuk mengundang salah satu penyakit, misalnya sakit perut kah, pokoknya yang berbagai macam penyakit itu tolong diwaspadakan. Semoga itu saja. Semoga apa yang saya jelaskan tadi semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.